sepanjang hidup kita itu belajar. Belajar. Yang membuat kita tidak belajar pada saat kita sudah meninggal. Iya. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Indonesia, hari ini kita jumpa lagi di Ahmad Doli Kurnia Tanjung channel ADK YouTube and Podcast channel, di mana kita akan bincang-bincang kembali terus-menerus soal tentang wajah keindonesiaan kita, dengan harapan kita bisa tambah cinta dengan Indonesia dan kemudian kita mampu merawat keindonesiaan dan Indonesia kita. Nah, alhamdulillah hari ini saya juga kembali kedatangan tamu sangat istimewa, sahabat lama saya waktu zaman aktivis dulu. Sekarang udah jadi orang penting bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena sahabat saya ini sudah jadi profesor di ahlinya, 3 profesornya malah, ini luar biasa. Jadi hari ini kita sedang bersama Profesor Taruna Ikrar. Nanti panjangnya Profesor, Dokter Taruna Ikrar, apalagi ya? Macam-macam, banyak sekali ininya. Jadi saya termasuk orang yang bangga karena pernah kenal sama beliau waktu zaman aktivis. Selamat datang, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Jadi kalau dulu panggilnya nama-nama saya, sekarang harus dipanggilnya Prof. Ya, walaupun sebagai seorang ilmuwan lebih senang sebetulnya dipanggil nama gitu. Nama ya. Nah, kita pakai Prof aja lah. Jadi dulu warga Indonesia, kami kenal dulu jadi zaman aktivis. Saya di Bandung, beliau di Makassar. Terus tumbuh menjadi aktivis di HMI. Akhirnya kita ketemu di Jakarta di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Cuma bedanya, habis itu kita dengan beberapa kawan masuk jadi meneruskan tradisi jadi aktivis sebagai politisi. Nah, Profesor Taruna Ikrar ini mengambil jalur yang sebetulnya di kalangan kita agak langka, tapi itulah hebatnya ya. Kita bersyukur bahwa di kalangan aktivis bukan hanya semua terjun ke politik, tapi juga ada di dunia profesi yang bisa meningkatkan atau memberikan kontribusi yang besar. Prof, cerita dulu nih. Yeah. Jadi setelah dari PBHMI itu lulus dokter nih kan? Yeah. Dokternya ngambil di Makassar. Ya, di Hasanuddin University. Universitas Hasanuddin University. Nah, coba cerita, habis itu dulu ngambilnya dokter apa, terus sampai ke profesor dapat apa, itu gimana itu? Coba. Iya. Jadi gini ceritanya. Menarik sekali sebetulnya itu kita sebagai aktivis ya, Mas Loli. Jadi tahun 97, 98, 99 menjelang Soeharto Lengser itu kan kita selalu bersama-sama di Penegoro 16. Betul. Di PBHMI. Yeah. Dan waktu itu saya sudah melanjutkan pendidikan master degree yang sekarang spesialisasi farmakologi di Universitas Indonesia, Salemba. Indonesia waktu itu, okay. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, waktu itu banyak teman-teman aktivis yang bertanya, kok Taruna ngambilnya ilmu yang sangat basic, ilmu yang sangat rumit, ilmu yang susah. Biasanya kan kalau aktivis yang dokter itu ngambilnya kesehatan masyarakat. Oh iya. Ya kan, gampang-gampang lah, yang ada masyarakatnya gitu. Kalau ini kok ngambilnya farmakologi kan? Farmakologi itu kan bicaranya atom, molekul, terus klinis dan sebagainya. Itu obat ya, farmakologi itu? Iya, obat ya. Obat. Nah, tapi saya mengatakan memang sudah hobi saya belajar yang rumit-rumit. Jadi saya belajarlah di situ kan. Nah, pas setelah Kongres Jambi. Saya selesai sekolahnya tahun 1999.
ditugaskan sebagai kepala puskesmas kan di Jakarta. Jakarta. Nah, sambil itu menyelesaikan sekolah dan juga ini ya namanya ahli farmakologi itu adalah ahli tentang obat-obatan. Makanya saya juga kerja di Badan POM waktu itu. Nah, setelah itu karena jiwa saya sebagai seorang dokter itu senang untuk belajar dan belajar karena ada filosofi seorang dokter itu long life education. Artinya sepanjang hidup kita itu belajar. Yang membuat kita tidak belajar pada saat kita sudah meninggal. Jadi saya berupaya untuk mendapatkan, karena ya, aktivis kan tidak ada duitnya ya. Mau sekolah ke luar negeri tidak punya duit, tetapi punya semangat. Nah, saya belajar bahasa Jepang dan saya belajar English dengan baik. Karena kebetulan waktu di HMI saya juga sekretaris dan ketua bidang internasional. Jadi memang kerja-kerjanya yang seperti itu. Nah, saya apply beasiswa Mombuka Gakuso, yaitu Kementerian Pendidikan, Teknologi, Sains dan Teknologi Jepang kan gitu. Dan ya alhamdulillah dari 3.000 pendaftar ada 30 yang lulus. Saya salah seorang yang lulus di situ. Nah, saya lanjutnya ke Niigata University. Niigata itu di mana? Itu salah satu 5 besar universitas terbaik di Jepang untuk fakultas kedokterannya. Karena tua ya, sudah ratusan tahun, dan saya di situ dekat Tokyo itu. Saya lulus di situ untuk mengambil pendidikan. Saya waktu itu dikirim oleh Universitas Indonesia. Kenapa dikirim Universitas Indonesia? Karena saya direkomendasikan oleh Fakultas Kedokteran. Dan kedua direkomendasikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Dharma Harapan Kita. Jadi mainnya kan, keahliannya kan jantung kan. Tapi waktu saya ngambil farmakologi, saya sudah belajar banyak tentang obat-obat jantung. Jadi ilmu obat-obat jantung dan pembuluh darah. Sekarang aktivitasnya keahlian di bidang kardiovaskuler. Itu 2020 jantung. Ya berangkat? 2022. Oh 22. Nah. Sorry 2002. Iya. 2002. Iya. Waktu itu jadi tahun 2000 99 kan lulus. Saya lulusnya itu tahun 2002 juga, jadi langsung. Oke. Nah, kenapa pilih Jepang waktu itu? Kenapa nggak Amerika? Nggak mana? Memang ini? Ya, karena saya melihat di situ ada peluang. Peluang, karena kan peluang itu ditentukan oleh usia. Iya kan? Dan saya melihat peluang yang terjadi waktu itu adalah ada universitas yang mengirim, terus ada universitas yang mau menerima, dan ada yang mau memberi beasiswa. Sementara Amerika kan belum memberi saya beasiswa. Nah, tapi setelah saya lanjut ke Jepang, 5 tahun di Jepang, saya belajar banyak tentang kardiovaskuler itu, dan akhirnya lewat JSPS pemerintah Jepang mengirim saya ke Italia tahun 2007. Di Jepang udah dapat degree-nya apa, dokter? Saya dokter di sana, dokter dan kardiologis. Kardiologis karena kan begini, model Jepang itu untuk pada umumnya semua orang ke Jepang itu mendapatkan degree diploma yang disebut dengan PhD ya. Nah, itu akademik. Tapi kan untuk spesialisasi itu sangat tergantung tiap kampus masing-masing dan tergantung supervisornya. Nah, karena supervisor saya percaya, maka saya juga attach passion di situ. Kan tergantung, karena guru besar dan profesor di Jepang itu mirip seperti raja lah. Dia raja-raja, jadi dia yang menentukan segalanya. Nah, kebetulan profesor saya kan ini ahli jantung, bidang aritmia, ahli itu. Jadi ya saya selalu dibawa ke ruangan dia. Jadi kerjanya saya double degree itu jam 8.30 sampai dengan jam 2 itu saya di rumah sakit bersama profesor saya, pembimbing saya hampir selama 5 tahun. Tiap hari diajarin saya semuanya. Makanya keahlian saya itu elektrofisiologi namanya. Tapi para dokter tahu lah. Terus PhD di Jepang, terus ke Italia. Terus PhD-nya itu kan by riset.
kita harus lakukan penelitian dan harus publikasi ilmiah kan untuk disertasi kita. Iya. Makanya jam 3 sampai kadang tengah malam saya kerjanya di laboratorium terus. Jadi jam pagi sampai siang saya waktu di Jepang itu di rumah sakit, di ruang bedah bersama profesor saya, pembimbing saya, dan setelah itu di lab untuk menemukan sesuatu yang baru kan. Iya. Jadi akhirnya profesor saya pas lulus saya mendapat 2 degree itu. 2 degree. Dari fakultas memberikan legalitas sebagai seorang ahli jantung. Ya. Terus dari riset saya sebagai PhD. Okay. Dan PhD saya itu ada yang disebut dengan gene and cell therapy. Itu keahlian yang masih jarang sampai sekarang juga masih langka, dan itu disertasi saya dan publish di jurnal Cardiovascular Electrophysiology. Itu impact faktornya lumayan, hampir 10. Okay. Itu grup dari Circulation Journal, dan itu kayak tempatnya bidang kardiovaskular, bidang ahli jantung itu menjadi semacam salah satu kitab sucinya lah, okay, yang harus menjadi rujukan. Yeah. Dan saya publish di situ. Ya alhamdulillah. Jadi berdasarkan itulah maka profesor saya percaya saya dikirim ke Italia. Biaya semua dari Jepang. Oke. Nah, pulang dari Italia tahun 2007, saya balik ke Jepang. Profesor saya di situ saya belum puas. Saya melihat masih ada yang belum tuntas dalam hijrah mencari ilmu ya. Namanya long life education. Yaitu saya seorang ahli kardiovaskuler ditambah seorang ahli obat-obatan atau farmakologi. Saya masih mencari tahu kenapa jantung itu, kita sudah tahu jantung itu berdetak secara otonom, secara sendiri. Tidak ada yang perintah, dia gerak sendiri. Nanti kalau sudah berhenti kan orang meninggal kan. Nah ternyata dalam riset saya itu sifatnya ion channel ke Purkinje cell. Apa itu Purkinje cell? Adalah sistem saraf yang merangsang jantung itu bisa berdetak secara otonom. Dan itu saya mencari tahu itu bagaimana caranya. Dan mungkin di Amerika ada kan, saya apply ke Amerika kan, beasiswa semacam funding lah, National Institute of Health, dan alhamdulillah diterima karena dianggap menarik. Saya punya proposal, yaitu untuk ngambil postdoktoral kan, jadi saya lanjutkan postdoktoral di UC Irvine, University California. Nah sebetulnya sih ada beberapa tempat yang mau terima saya karena kita dapat funding, kan biasa. Tapi kan itu uangnya harus dihabiskan di Amerika, kan? Tapi saya pilih Universitas California Irvine karena tempatnya bagus, cuacanya bagus. Sama lah dengan Makassar kira-kira gitu ya. Pokoknya enak sekali di sana. Ya, orang bilang kayak surganya Amerika ya. Kita di tempat yang tepat lah. Oke. Nah, disitulah saya melanjutkan pendidikan postdoktoral selama 5 tahun. Terus saya keahlian untuk yang disebut dengan neurological mapping dan intervention di situ. Nah, terus selesai itu universitas hire saya sebagai akademik yang disebut dengan akademik spesialis. Ya, karena kita punya spesialis khusus kan. Nah, itu di situ 3 tahun. Jadi sampai 2016 saya di UC Irvine. Terus setelah itu ada universitas baru, masih kecil, mahasiswanya masih jarang mau nerima saya untuk pindah. Maka saya pindah ke Pacific Health Science University. Nah, Pacific Health Science University itulah yang memberikan saya, karena sistem profesor di Amerika itu adalah ada sistem penjenjangan juga, ada profesor tingkat bagian atau departemen, ada tingkat dean, dan ada tingkat universitas. Tapi semuanya universitas itu independen. Nah, karena pada saat yang bersamaan Universitas Hasanuddin juga sudah mengangkat saya sebagai adjunct profesor. Adjunct profesor itu adjunct, ya kan? Nah kan profesor itu asisten profesor dipanggil profesor, associate profesor dipanggil profesor, adjunct profesor dipanggil profesor, profesor juga dipanggil profesor. Nah itu akhirnya di Pacific Health Science itu saya diangkat jadi profesor juga, profesor ya. Terus
pada saat yang bersamaan saya menjadi adjunct ke Universitas Teknologi Mara di Malaysia. Dan di Unhas tentunya tetap. Jadi artinya apa yang dapatkan itu karena sebetulnya kan karena karakter keilmuan. Beda kalau profesor di Indonesia kan itu harus berdasarkan jam mengajar. Iya. Nah, terus tingkatannya juga sangat birokrasis dan politik. Kalau di luar itu Ya, pure soal kemampuan akademik ya. Kemampuannya pure dan itu adalah hak individu dari kampus masing-masing. Ya, terus orisinal kita menemukan sesuatu yang baru segala macam-macam gitu Ya, begitu-begitu yang dicontohkan. Dan profesor itu ingat jabatan. Kalau kita di luar kampus kita nggak mau dipanggil profesor. Itu kan jabatan akademik. Kita jabatan akademik dan berlaku di kampus. Di kampus, bukan title akademik. Makanya di tempat-tempat praktik kita nggak sebutin di situ profesor, dokter. Kita cuma saja taruna ikrar medical doctor MD. Cukup, nggak usah lagi tambah-tambah. Kenapa? Karena itu di kampus. Bahkan di ruangan saya di Amerika itu tidak disebut profesor. Ditulis saja dokter ikrar. Kita tidak peduli itu detail-detail begitu. Yang kita peduli adalah productivity. Betul. Nah, saya ingin harapkan mungkin budaya seperti ini kita tidak usah terlalu berlebihan menganggap profesor itu terlalu tinggi. Itu tidak perlu. Yang paling penting adalah achievement-nya, karyanya, produktivitasnya dan sebagainya. Nah, budaya itu yang saya ingin telurkan sebetulnya. Bagaimana kita di Indonesia ini lebih memandang dari segi konteks produktivitas, achievement atau progress atau karya lah. Kita lebih berharap ke situ karena kita lebih berharga itu ya nama kita taruna ikrar, ikrarnya yang lebih berharga. Kan? Betul. Itu. Nah, ini jadi more spesifik lagi bicara tentang karya, productivity gitu. Tadi mulai dari Jepang lah ya, dari di Jepang jadi doktor, kemudian dikirim ke Italia, kemudian ke Amerika. Nah, apa nih Prof yang itu tadi karya-karya yang sudah Prof hasilkan tuh. Jadi misalnya gini, tadi kan beda-beda kayaknya tuh ya. Satu di S2-nya farmakologi, kemudian dari ahli jantung, naik lagi ke hubungan apa sampai ke neurologi ya. Bisa diceritain apa itu Prof? Ya, intinya termasuk produktif apa karya-karyanya segala macam. Jadi karya-karya ini kan sebetulnya sama saja semuanya. Itu ada satu jalur atau inline kedokteran kan semuanya. Jadi dan juga sebetulnya inline sejak awal karena sejak saya ngambil sekolah dokter saya sudah menjadi asisten luar biasa di laboratorium farmakologi Unhas. Terus waktu saya ngambil S2 ataupun spesialis di UI itu saya juga belajar farmakologi pendalaman waktu S1 kan. Dan farmakologi kan luas sekali. Saya tidak pelajari semuanya, saya pelajari tentang neurotropik. Salah satu karya saya waktu di Universitas Indonesia dan disertasi saya itu hubungannya antara kelelahan dengan neurobion atau vitamin B1, B6, B12. Itu bisa dicek di library-nya Universitas Indonesia yang kedepannya bernama neurobion kan. Saya teliti dan itu neurobion atau B1, B6, B12 itu adalah obat-obatan yang hubungannya dengan neurologi dan kardiovaskuler. Nah, kan ada hubungan karena dia bisa bersifat vasodilator dan vasokonstriksi, bisa memperlebar, bisa menyempitkan kan. Terus ilmunya itu dilanjutkan belajar jantung karena kan tidak. Jadi hampir-hampir sama sebetulnya, cuman medianya yang beda-beda ya. Medianya beda-beda. Sekarang jantung masuk ke lebih spesifik lagi gitu. Lebih spesifik lagi. Terus di jantung itu ada saraf. Jadi saya belajar tentang sarafnya. Jadi itu juga sebetulnya. Itu juga sebetulnya. Tapi kan tubuh manusia ini sangat kompleks. Iya, jadi makin more spesifik dia sebetulnya ya justru itulah ke perbedaan kita dengan yang lain ya. Kan gitu kan, ada orang yang cuman baca jantungnya aja, ternyata jantung di dalamnya ada lagi. Itulah yang diteliti oleh seorang profesor taruna ikrar, kira-kira gitu ya. Ternyata sampai sekarang juga tidak tuntas-tuntas. Masih banyak yang rahasia Allah gitu, yang kita belum ketahui. Salah satu yang menarik kenapa saya senang itu belajar jantung, karena saya masih ingat waktu saya masih SMA itu, kita lihat ada potongan jantung itu kok seperti tulisan Allah ya.
Oh ada ya? Iya, kan antara ventrikal kiri, ventrikal kanan. Ya, kalau dibelah secara gitu. sagital kelihatan gitu. Mirip, ya mirip-mirip lah. Ya. Sama mungkin mirip-miripnya dengan orang kalau lihat bulan di bulan purnama kok kelihatan ada orang tahiyat gitu kan. Iya. Image-nya kayak Iya. Iya. Jadi ada aspek spiritualnya juga. Nah itu yang penting, ya kan? Dan itu didapat dari kita jadi aktivis itu loh. Kalau nggak dapat. Gitu. Nah jadi sekarang yang menarik sebetulnya itu, kalau menurut saya, aspek yang pertama itu kan kita aktivis itu pada umumnya ingin yang sifatnya kemasyarakatan. Ya. Tapi kok saya ingin yang jelimat seperti Gitu itu. Dan saya kira itulah mungkin aktivis itu jangan hanya berpikir makro saja, tapi perlu yang mikro juga. Iya, Karena iya. masyarakat membutuhkan yang mikro-mikro. ya kalau mikirin makro semua nggak ada yang mikro nggak jalan juga nih kehidupan kan kayak Iya. gitu. Makanya penting seorang ada taruna ikar yang lain gitu kan. Oh iya. Sama dengan sekarang kita bicara soal ini anak aktivis ini jadinya politis semua, jarang yang jadi pengusaha gitu kan. Nah, jadi harus ada yang politisi, ada pengusaha, ada yang ilmuwan, ada yang ahli macam-macam gitu. Itulah kekayaan gitu. Bahasa ilmuwan itu intinya sebetulnya adalah orang yang tidak puas terhadap ilmu. Orang yang selalu penasaran. Penasaran, Ya. ya. Itulah saya selalu penasaran. Tidak Iya. pernah puas. Pasti banyak sesuatu yang Ya, kita belajar seumur hidup itu kan. Iya. Gitu. Sama kayak Nabi bilang kejarnya ilmu sampai ke negeri Cina kan kira kayak itu tuh. Iya. Makna filosofisnya kan gitu. Bahwa kita nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti berpendidikan. Nah, jadi kalau orang mengenal Profesor Taruna Ikar disebut ahli apa gitu? Kalau orang mendengarnya sekarang ini, ahli jantung kah, neurologi kah? Kalau yang saya tahu baca-baca di ini neurologi kan? Iya, neuroscience. Neuroscience ya. Ya. Neuroscience ya. Iya. Nah, neuroscience itu bisa dijelasin, Prof? Nah, begini. Neurologi beda dengan neuroscience. Oke, ya. Kalau neuroscience itu mulai dari molekuler sampai dengan komunitas. Makanya kan ada yang disebut dengan neurobiologi, terus ada yang disebut dengan neurocommunity, ada yang disebut dengan neuroimaging, ada yang disebut dengan neuroart, ada juga yang disebut dengan neuroleadership. Oh. Jadi kenapa hubungannya misalnya dengan leadership, apa hubungannya? Bahkan ada juga neurospiritual. Tapi semuanya itu neuroscience. Oke. Nah, neurologi bagian dari neuroscience, psikologi bagian dari neuroscience, bahkan aspek sosial. Kenapa? Karena otak kita kan hampir semua yang ada dalam tubuh kita itu ada sistem sarafnya sampai ke ujung-ujung kuku, sampai ke ujung rambut, ada sistem sarafnya. Makanya sistem neuroscience itu saya belajar banyak di situ, miliaran sel-sel saraf. Dan satu sel saraf aja ada minimal 10.000 koneksi, namanya sinaptik. Jadi di otak kita, di kepala kita ini ada ribuan triliun koneksi. Jadi kalau satu sel saraf itu sama dengan itu lebih canggih dari laptop loh, lebih canggih dari komputer. Jadi di otak kita ini miliaran, ratusan miliar neuron, berarti ratusan miliar komputer ya, super komputer. Jadi di situ enaknya belajar di situ ya. Banyak rahasia di situ yang bisa dicari. Jadi neuroscience itu kalau di Indonesia kan ilmu tentang saraf atau ilmu tentang otak? Atau ilmu tentang saraf. Neuron itu artinya saraf kan? Sel saraf kan? Neuroscience jadi ilmu tentang sistem saraf. Sistem saraf. Iya. Oke, yang sistem saraf itu bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Termasuk yang di otak. Di otak. Yang tadi Prof bilang superkomputer itu. Superkomputer. Kalau ahli jantung, ahli neurologi itu belajar tentang penyakit otak. Neurologi. Penyakit otak. Iya, makanya ahli neurologi itu artinya dokter yang ahli bidang penyakit-penyakitnya. Itu yang ada rumah sakitnya yang di Cawang itu? Oh iya, rumah sakit POM. POM itu Pusat ya? Otak Nasional. Nah, itu semua neurologi semua lah itu situ ya? Neurologi di situ, penyakit-penyakit gitu. Segala macam itu. Saya pernah dengar, Prof juga sedang menjadi bagian penelitian bagaimana mengembangkan supaya otak ini bisa diambil, dikembangkan. Oh itu disebut
neurogenesis. Itu gimana itu? Nah, neurogenesis itu part daripada ilmu tentang ada yang disebut dengan pengembangan sel ya. Jadi sel otak kita itu bisa kan ada 3 prinsip otak itu. Neurosinaptiknya ya, atau sinaptik otak itu hubungan antara yang saya bilang tadi, ribuan triliun koneksi itu disebut sinaptik. Sinaptiknya ini terbagi 3 proses pengembangannya. Pertama ada yang disebut dengan neuroplasticity, bagaimana kelenturannya, ya kan? Yang kedua bagaimana disebut kalau terjadi kerusakan pergantian itu disebut neurogenesis, perbaharuan. Dan yang ketiga bagaimana proses mekaniknya yang disebut dengan neurokompensasi, berkompensasi. Jadi 3 hal itu. Jadi yang hubungannya dengan regenerasi otak itu bisa dikembangkan sebetulnya, karena dalam riset kami yang publish di Frontier Journal itu sangat jelas dan menjelaskan bagaimana otak itu juga bisa mengalami perbaharuan. Misalnya orang yang mengalami kerusakan otak itu dia bisa perbaikin, dia punya saraf. Hanya kadang bagaimana kita berharap itu bisa komplit ya. Jadi misalnya orang habis stroke kan rusak itu sarafnya. Nah, dia lumpuh kan? Nah, bagaimana supaya setelah itu bisa kembali? Ya, itu kan dipelajari di neurogenesis. Nah, luar biasa nih. Jadi warga Indonesia coba bayangin, ada orang Indonesia kayak begini nih coba, ya kan? Pintar, produktif gitu ya. Kemudian karyanya banyak, prestasi akademinya luar biasa. Nah, jadi saya kira udahlah, kita nggak usah ragu lagi bahwa Indonesia ini kaya alamnya, kaya orang pintarnya, macam-macam. Nah, habis ini kita lanjutkan lagi, kita break dulu.